Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizwan Balani. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen Android ya. Tapi bukan saya aja yang ngejelasin, nanti ada teman-teman saya yang bakal ngejelasin juga. Oke, langsung kita masuk ke PPT-nya. Oke, jadi ada tiga orang yang bakal ngejelasin. Saya sendiri Muhammad Rizwan Balani, ada Sultan Ibnu Septian dan juga ada Peri Ezra Pabiandika. Oke, kita langsung ke selanjutnya. Apa aja sih yang kita bahas? Jadi yang kita bahas itu ada pengertian komponen, ada jenis komponen, ada prop and state, styling komponen, life cycle and hooks, dan juga contoh tampilan beserta implementasinya. Nah, di sini nih ada pembagiannya. Jadi saya itu bakal ngejelasin pengertian komponen, terus jenis komponen, props, dan state. Kemudian styling komponen, life cycles, dan hooks beserta contoh tampilan akan dijelaskan oleh teman saya itu Peri Ezra Pabianika, dan yang terakhir implementasi codingan itu akan dijelaskan oleh Sultan Ibnu Septian. Oke, apa sih komponen itu? Komponen dalam React Native adalah bagian-bagian kecil dari tampilan UI yang bisa digunakan kembali. Jadi gampangannya itu tuh sebuah tampilan. Jadi sebuah tampilan itu kita ngebangunnya pakai komponen. Jadi setiap komponen itu bertanggung jawab untuk menampilkan sebagian kecil dari aplikasi dan biasanya ditulis sebagai fungsi. Jadi aplikasi yang kita bangun itu biasanya terdiri dari komponen-komponen. Jadi kayak gabungan komponen. Misalkan ada text view di gambar ini menampilkan teks, image view menampilkan image. Jadi kayak gitu. Jadi contohnya juga bisa tombol, kotak, teks atau bahkan satu halaman aplikasi. Nah, itu bisa jadi contoh komponen. Nah, dengan membagi aplikasi menjadi komponen, kita dapat membuat kode menjadi lebih rapi. Ya. Dan juga prinsipnya komponen itu tuh yaitu satu komponen satu fungsi agar setiap bagian aplikasi memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Untuk jenis komponen dibedakan menjadi dua ya secara umum, yaitu built-in yang artinya komponen bawaan dari React Native-nya itu sendiri beserta custom komponen. Nah, di built-in itu jadi disediakan langsung sama React Native seperti view, text, button, image, scroll view. Jadi kita tinggal pakai sesuai kebutuhan kita. Nah, sementara custom itu kita buat sendiri ya komponennya. Misalkan kayak saya mau buat sebuah reminder atau jadwal, jadi saya membuat reminder item, komponen reminder item atau komponen reminder kayak gitu. Oke, lanjut, kita lanjut. Nah, untuk yang ini props and state ini penting banget ya dan harus kita bahas. Props itu apa? Props itu singkatan properties, yaitu data yang dikirim dari komponen induk ke komponen anak. Props bersifat read only. Nah, jadi props itu tidak bisa diubah oleh komponen penerimanya. Contoh, kita bisa mengirim title dan deskripsi ke komponen reminder. Misalkan saya punya komponen reminder nih sebagai props, lalu ditampilkan di dalam. Nah, untuk state adalah data internal yang disimpan dalam komponen dan bisa berubah ketika menggunakan use state untuk membuat dan mengatur state. Oke, state cocok untuk hal-hal yang bisa berubah seperti status login, input pengguna atau hasil API. Jadi perbedaan utamanya props dan state itu eh, berasal dari luar komponen. Sedangkan state itu dikelola dari komponen itu sendiri. Jadi props itu dari luar komponen, state itu dari komponen itu sendiri. Nah, Perkenalkan, saya Ferry Ezra Fabiandika dengan NIM 2218047. Di sini saya akan menjelaskan ya, React Native menggunakan style sheet untuk styling, bukan CSS, bagian styling komponen. Karena pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudara Muhammad Nur Ihsan Balani, jadi di sini saya akan menjelaskan yang styling komponen. Apa sih styling komponen itu? Styling komponen itu kurang lebih seperti CSS. Tetapi pada kali ini bukan seperti file CSS ya, karena apa? Kita menggunakan yang basicnya itu React Native. Jadi kita menggunakan style sheet. Kalau semisal di web kan menggunakan file CSS. Di sini kita menggunakan style sheet ini dari JavaScript karena basicnya React Native. Oke, berikutnya ada juga yang namanya life cycles dan hooks, di mana life cycles ini yaitu runtutan atau urutan ketika komponen dari sebuah programnya itu digunakan. Ada juga dengan hoax. Hoax ini untuk mengelola life cycle dan state, di mana state ini
yaitu sebuah tempat ya untuk menyimpan data dalam sebuah komponen. Dan ada juga use effect, yaitu menjalankan efek samping, yaitu seperti komponen Ditmon. Jadi dua komponen ini atau life cycle and hooks ini saling berkaitan dalam komponen React Native. Dan ini ada juga tampilan komponen. Di sini ada penerapannya, yaitu gambar, terus teks, ada juga deskripsi, terus di sini ada scroll view untuk menycroll dari atas ke bawah. Ini merupakan sudah termasuk dari komponen yang ada pada React Native, ada juga ada header dan ada search. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk bagian pada implementasi Visual Studio Code akan dijelaskan oleh Saudara Sultan Ibnu Septiat. Baik, saya Sultan Ibnu Septian dengan NIM 2218050. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu untuk implementasinya komponen dari React Native. Di sini saya terdapat komponen view. Komponen view ini biasanya digunakan untuk wadah atau layout dasar untuk menyusun elemen UI. Kemudian terdapat komponen touchable opacity yang pada bagian sini. Ini digunakan untuk tombol saat ditekan. Kemudian lanjut pada scroll view. Ini sebelumnya saya terdapat animate karena digunakan untuk animasi secara halus pada UI saya. Kemudian di sini terdapat scroll view. Ini biasanya digunakan untuk memberikan efek gulir horizontal maupun vertikal. Kemudian pada di dalamnya scroll view terdapat komponen image. Image ini digunakan untuk menampilkan gambar dari dari URL ataupun dari lokal. Contohnya yaitu pada gambar ini. Kemudian lanjut pada komponen teks di bagian kategori. Untuk contoh implementasinya pada bagian sini. Kemudian lanjut pada komponen selanjutnya, yaitu komponen teks pada judul saya atau title. Contoh implementasinya seperti ini. Kemudian lanjut untuk komponen teks bersama selanjutnya untuk deskripsi. Untuk komponen deskripsi ini bersama menggunakan komponen teks. Untuk contoh implementasinya sama seperti ada gambar ini. Kemudian ditutup lagi dengan komponen scroll view sebelumnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.